tengah memanfaatkan kondisi sepi, malah terjadi tindak kriminal jika Anda tidak berhati-hati. Di Medan, Sumatera Utara kami catat ada beberapa tindakan kriminal, khususnya pencurian sepeda motor yang kerap meresahkan warga. Polsek Percut Seituan Medan, Sumatera Utara terpaksa menembak mati seorang pencuri motor yang beberapa aksinya viral di media sosial. Setiap beraksi, pelaku hanya seorang diri dan hanya membutuhkan waktu 10 detik untuk mencuri satu sepeda motor. Aksi pencurian yang dilakukan oleh tersangka MA bukan sekali dilakukan. Terdapat 2 aksinya yang viral di media sosial yang dilakukan pada siang hari di tengah keramaian. Sedangkan dari catatan polisi, pelaku tercatat sudah mencuri sedikitnya 3 sepeda motor. Kapolrestabes Medan Komisaris Besar Polisi Johnny Edison Isir menyebut saat dilakukan penangkapan, pihaknya terpaksa menembak mati pelaku yang berupaya melakukan perlawanan. Sejauh ini yang teridentifikasi 3 kali, tapi kalau kita lihat dari modusnya dan kecepatan dari tersangka untuk mengambil kendaraan bermotor, ini bisa diperkirakan banyak TKP. Sejauh ini ada 3 TKP yang kita data, dan karena tersangka melakukan perlawanan sehingga dilakukan tindakan tegas keras dan beruntun. Selain melakukan penyidikan terkait dengan lokasi kejahatan pelaku lainnya, polisi saat ini juga memburu penada hasil kejahatan pelaku. Namun tak kalah menarik, 2 pelaku yakni Ari Tonang dan Mustafa malah memanfaatkan kondisi tangkap darurat pandemi corona untuk mencuri sepeda motor yang terparkir. Kedua pelaku ini dibekuk polisi dan ditindak karena melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Roy Ari Tonang dan Mustafa menjadi target operasi polisi karena tercatat puluhan kali melakukan aksi pencurian sepeda motor di sejumlah tempat di kota Medan. Dalam setiap aksinya, kedua pelaku tidak jarang hanya menggunakan tangan kosong untuk merusak kunci kemudi sepeda motor korbannya. Kedua pelaku biasanya mengincar sepeda motor korban yang terparkir di rumah kos dan terparkir di tempat makan yang minim akan penjagaan. Salah satu aksi pencurian dilakukan keduanya bahkan sempat terekam kamera pengawas dan terlihat keduanya hanya membutuhkan waktu kurang dari 30 detik. Keduanya banyak sekali melakukan TKP curanmor sampai lupa, dan yang seingatnya si Roy 10 masih kita cari laporan polisinya, tapi yang bersangkutan ini ditangkap atas kejadian terakhir tanggal 31 Maret 2020 sekira jam 5 lebih lah ya, waktu sholat subuh. Pandemi virus corona seolah menjadi peluang bagi pencuri sepeda motor untuk menjalankan aksinya. Mereka memanfaatkan warga yang harus berdiam diri di rumah untuk mencuri sepeda motor yang terparkir di halaman rumah. Seperti yang baru-baru ini terjadi di kota Medan, Sumatera Utara. 2 pencuri sepeda motor ditangkap dan belakangan terungkap mereka telah mencuri sepeda motor sedikitnya 10 kali. Seperti apa aksi kejahatan yang dilakukan 2 pelaku? Ikuti penelusuran kami. Kami pun mencari dan menguak fakta mengenai maraknya tindak kriminal khusus pencurian motor yang sering kali terjadi di sejumlah daerah. Salah satunya di kota Medan. Kepada kami, polisi mengungkapkan kedua pelaku diketahui telah puluhan kali mencuri sepeda motor di berbagai tempat yang ada di kota Medan. Keduanya selalu mencuri sepeda motor yang terparkir di halaman rumah serta rumah kos dan memanfaatkan situasi sepi di tengah pandemi virus corona. Aksi kejahatan yang dilakukan keduanya pun ternyata sedikit berbeda dengan pelaku pencurian sepeda motor lain pada umumnya. Polisi menyebut jika biasanya pencuri sepeda motor yang menggunakan kunci letter T untuk merusak kunci kontak sepeda motor korban, kedua pelaku ternyata hanya menggunakan kakinya dan mematahkan kemudi atau stang sepeda motor yang menjadi incaran. Sepeda motor yang menjadi target pun biasanya dipilih yang tidak menggunakan kunci pengaman tambahan untuk memudahkan pelaku menjalankan aksinya. Pihak kepolisian saat ini masih memburu sejumlah pelaku lain yang terlibat dalam kasus ini. Jadi untuk kasus curanmor yang berhasil kita ungkap itu berawal dari informasi dari masyarakat, juga hasil penyelidikan yang kita lakukan. Berawal dari laporan tentang kejadian kehilangan sepeda motor. Kemudian kita mendapat informasi bahwa salah satu pelaku ini berada di seputaran TKP, daerah Jalan Seser. Kemudian anggota berangkat ke sana
Setelah itu kita pastikan memang identifikasi bahwa itu pelakunya, kita lakukan penangkapan terhadap 2 pelaku tersebut. Kemudian setelah itu, namun kedua pelaku tersebut melarikan diri dan melawan petugas, sehingga kita tindak tegas dengan melakukan tindakan tegas terukur ke arah kaki. Dari hasil pengembangan atau interogasi terhadap 2 pelaku R dan A ini, kita dapatkan informasi keterangan bahwa yang bersangkutan sudah melakukan 10 kali curanmor atau 10 TKP di seputaran daerah TKP awal yang tadi kita ungkap. Modusnya lumayan menarik karena sasaran korbannya adalah penghuni-penghuni kos atau anak-anak kos yang sekarang ini mungkin lebih banyak stay di rumah sehingga lengah. Ada indikasi orang-orang korbannya ini adalah orang-orang yang mungkin merasa tidak bisa keluar, sepeda motornya diparkir di luar. Kemudian pelaku ini mencoba atau menyasar sepeda motor tersebut. Kemudian modusnya adalah dengan mematahkan stang. Jadi dia patahkan dengan kakinya, dia dorong, kemudian patah stangnya, kemudian setelah itu didorong. Kebanyakan korbannya adalah anak-anak kos yang berkumpul atau tidak bisa keluar di masa-masa wabah seperti ini. Mereka berdua, Bang, perannya bagaimana? Baik, perannya yang satu jelas untuk monitor, untuk melihat situasi. Terus kemudian yang satu lagi untuk melakukan pematahan terhadap stang, kemudian mendorong sepeda motor tersebut, untuk kemudian bersama-sama mereka melarikan sepeda motor. Dari hasil pemeriksaan, hasil kejahatan mereka gunakan untuk apa? Baik, jadi untuk hasil kejahatan rata-rata mereka jual. Ada DPO-nya, salah satu DPO yang kita sedang kembangkan dan kita sedang kejar. Hasil pemeriksaan kita, mereka sampaikan bahwa hasil kejahatan ini mereka gunakan untuk keperluan sehari-hari, namun sempat disampaikan bahwa untuk juga mengkonsumsi narkoba. Jadi banyak modus seperti ini yang sudah kita ungkap, bahwa anak-anak seperti ini atau pelaku-pelaku seperti ini melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan narkoba buat dirinya. Sepeda motor sudah ada yang dijual, apakah penadah atau penampung ini juga akan kita kejar? Baik, untuk penadah atau penampung jelas akan kita kejar. Termasuk juga teman daripada 2 pelaku yang sudah kita lumpuhkan ini, ada 1 yang DPO, akan kita kejar, termasuk juga penadahnya. Karena sudah cukup banyak sepeda motor yang mereka berhasil ambil, ada 10 TKP, namun yang 1 ini belum sempat mereka jual. Sebelum melakukan 10 kali aksi kejahatan dan ditangkap, apakah sebelumnya mereka juga pernah ditangkap? Menurut pengakuan belum pernah, mereka belum pernah ditangkap, baru sekali ini mereka dilakukan proses. Terakhir, Bang, pasal yang kita terapkan dan ancaman hukumannya? Baik, untuk pasal yang kita terapkan adalah pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Peristiwa ini berawal dengan adanya laporan dari korban bernama Ratna Devianci Daci yang tinggal di sebuah indekos di Jalan Rela Medan. Saat itu ia mengaku kehilangan sepeda motor yang ia parkir di depan kamar indekosnya. Polisi pun melakukan penyidikan dengan mencari para pelaku. Dari hasil penyidikan, pelaku melakukan aksinya dengan mencari kawasan indekos dengan sepeda motor yang minim akan penjagaan. Setelah melihat situasi aman dan kondusif, pelaku pun mematahkan kunci stang sepeda motor korban dan membawa kabur. Pelaku pun menjual sepeda motor curian ke penadah dan hasilnya digunakan untuk membeli miras dan kesenangan yang belaka. Tak perlu waktu lama, polisi pun menangkap kedua pelaku yang melakukan perlawanan. Sempat dilarikan ke rumah sakit, kini kedua pelaku ditahan atas perbuatannya. Dua pelaku yang sudah berulang kali mencuri sepeda motor sempat berupaya melarikan diri ketika ditangkap polisi. Hal ini memaksa petugas Satreskrim Polrestabes Medan mengambil tindakan tegas dan terukur dengan menembak kaki kedua pelaku. Kepada tim Kompas TV, salah satu pelaku yakni Roy Aritonang mengaku hanya mengikuti langkah temannya yang saat ini menjadi buronan polisi dalam kasus pencurian sepeda motor ini. Roy juga mengaku manfaatkan situasi sepi saat ini untuk mencuri sepeda motor yang terparkir di rumah korbannya. Setiap kali berhasil melakukan aksi kejahatan,
Dirinya mengaku langsung menjual sepeda motor kepada seorang teman yang saat ini juga dalam pengejaran polisi. Akan tetapi, uang yang didapat dari hasil kejahatan bukan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak jarang, uang yang didapat habis ketika untuk berfoya-foya. Kan abang ini mencuri sepeda motor? Tujuannya nggak ada, Pak. Cuman mau ingin happy aja, Pak. Main warnet. Berarti uangnya itu untuk apa? Warnet, Pak. Warnet. Sudah berapa lama mencuri sepeda motor ini? Nggak lama kali, Pak. Paling lama setengah tahun, Pak. Setengah tahun. Berarti setiap hari beraksi atau seminggu sekali atau bagaimana? Sebulan sekali, Pak. Sebulan sekali beraksi. Targetnya itu kemana? Itu nggak target, Pak. Jadi? Karena kawan tadi melintas, melihat ada unit, dia ngajak kami, Pak. Berarti apa yang dilihat, dikira bisa diambil, diambil? Iya, Pak. Hanya sepeda motor aja atau ada yang lain dicuri? Sepeda motor, Pak. Hanya sepeda motor. Caranya mencuri itu bagaimana? Dipatahkan, Pak. Patahkan itu gimana? Bisa Dipatahkan stangnya. Berarti nggak pakai kunci T. Patahkan stangnya pakai apa? Pakai tangan, Pak. Pakai tangan. Hasil nyurinya? Gimana, Pak? Dijual kemana? Hasil mencuri? Dia juga yang bawa, Pak. Temannya ini? Menurut kriminolog, situasi ini terjadi karena beberapa faktor. Faktor utama adalah pelaku pencurian itu sendiri memiliki modus tersendiri dan memanfaatkan kondisi pandemi COVID-19 yang mana semakin sepi. Kondisi ekonomi juga terpengaruh karena saat ini daya beli masyarakat menurun, tak dipungkiri tindak kriminal dapat terjadi. Bahwa pelaku pencurian sepeda motor tersebut memang sudah biasa melakukan hal tindak pidana tersebut, artinya sudah berpengalaman. Dari sudut pandang kejahatan, pelaku memang mempunyai kelompok orang-orang yang sudah berpengalaman dalam bidang pencurian sepeda motor. Oleh karena itu, memang pelaku tersebut berhak dihukuman setimpal, artinya hukuman yang seberat-beratnya agar efek jerah terhadap pelaku tidak terulang kembali. Maka dari itu, pelaku yang memang tidak menggunakan alat dalam hal pencurian sepeda motor tersebut, baik yang dilakukan di rumah-rumah di Kota Medan, hal itu mereka pasti ada sedikit modus operandi yang mereka lakukan, ataupun kelompok-kelompok yang mereka lakukan itu adalah kelompok terorganisir. Makanya dari pihak kepolisian melakukan penyisiran sehingga melakukan penangkapan sampai dengan ditembak dengan ujian terukur terhadap si pelaku kejahatan tersebut. Penyebabnya apa, Pak? Apakah karena warga mulai kesulitan di tengah pandemi corona itu seperti apa? Menurut saya, dengan adanya pandemi COVID-19, pandemi penyakit corona saat sekarang ini, warga atau masyarakat khususnya di Indonesia, umumnya mungkin misal juga di seluruh dunia, ataupun khususnya di Sumatera Utara Kota Medan ini, makin banyaknya perekonomian kita ini saat sekarang ini kan melemah. Jadi dengan melemahnya perekonomian, timbullah suatu upaya-upaya di masyarakat, sehingga jalannya ekonomi yang tadi tidak sejalan dengan semestinya, timbullah upaya-upaya untuk melakukan kejahatan. Untuk menghindari pencurian sepeda motor, ada beberapa tips yang dapat Anda lakukan yang kami himpun. Di antaranya adalah selalu mencopot kunci sepeda motor setelah memarkirkan kendaraan dimanapun. Kadang kita bisa lupa di mana kunci masih menggantung karena tergesa-gesa. Lalu yang kedua, jangan lupa memasang kunci ganda saat memarkirkan sepeda motor. Meski merepotkan, namun hal ini tak sebanding bila kendaraan hilang. Selanjutnya, jangan memarkir kendaraan di pinggir jalan karena dapat mengundang para penjahat. Sebaliknya, kendaraan diparkir dalam pagar rumah atau gedung dan jangan dibiarkan di teras. Masyarakat juga dihimbau agar tidak menyepelekan keamanan kendaraan meski ada petugas keamanan. Sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan kunci pengaman tambahan merupakan sasaran empuk bagi pelaku kejahatan spesialis pencurian sepeda motor. Untuk itu, ada baiknya gunakan kunci pengaman tambahan setiap kali Anda memarkirkan kendaraan Anda. Selain itu, parkirlah kendaraan Anda di tempat yang mudah terlihat, terlebih diawasi oleh kamera pengawas. Jika Anda ingin lebih aman lagi, gunakan alarm di sepeda motor Anda untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Ferry Irawan, Roganda Malau, Kompas TV.